Halo Sobat Zobi, apa kabarnya? Kali ini kita akan membahas materi IPA Biologi pada bab 1 yaitu keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup dengan tema keanekaragaman hayati Indonesia. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, keanekaragaman hayati yang terdapat di tiap wilayah itu berbeda-beda dan kali ini kita akan membahas keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai keadaan alam yang berbeda dan khas kehidupan di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan mikroorganisme yang sangat tinggi. Yang pertama, kita akan membahas kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme di Indonesia. Indonesia merupakan negara mega biodiversitas. Indonesia hanya memiliki 1,3% dari total luas daratan di dunia, tetapi memiliki keanekaragaman spesies yang sangat tinggi. Indonesia memiliki sejumlah spesies endemik tertinggi di dunia dan terbanyak di wilayah Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Mentawai di pantai barat Sumatera. Keanekaragaman hayati tertinggi terdapat di Papua, kemudian Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Contohnya hewan endemik yang ada di Indonesia yaitu Leucopsa rosildi, yaitu burung jalak Bali seperti gambar di samping, dan Macrocephalon maleo, burung maleo. Dapat dilihat pada gambar di samping contoh faunanya. Kemudian yang kedua, penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Penyebaran flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana, di mana terbagi menjadi 3. Flora dataran Sunda antara lain tumbuhan dari famili Dipto, Carpaceae, dan tumbuhan famili Nepenthaceae. Dan yang kedua yaitu flora dataran Sahul antara lain sagu dan tumbuhan dari famili Myristisaceae. Kemudian yang ketiga, flora kawasan Wallacea antara lain Meda, Eucalyptus yang memiliki batang berwarna-warni. Penyebaran flora di Indonesia itu mengklasifikasikan iklim di Pulau Jawa secara vertikal menurut ketinggian tempat dari permukaan laut. Flora Indonesia dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama daerah dengan ketinggian 0 sampai 650 meter ditumbuhi jenis tanaman seperti pandan, bakau, dan kangkung. Dan yang kedua daerah dengan ketinggian 650 sampai 1500 ditumbuhi oleh tanaman kina, aren, dan rasa mala. Dan yang ketiga yaitu dengan ketinggian 1500 sampai 2500 yang ditumbuhi tanaman cemara gunung, dan beri. Dan yang terakhir yaitu dengan ketinggian di atas dari 2500 meter ditumbuhi oleh tanaman seperti lumut, lichen, dan bunga edelweiss seperti di puncak pegunungan. Untuk penyebaran fauna di Indonesia, kawasan penyebaran fauna di Indonesia dipisahkan oleh garis Wallace-Weber dan Lydekker. Yang pertama, kawasan Indonesia bagian barat. Kawasan Indonesia di bagian barat dibatasi oleh garis Imaginer Wallace yang terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi serta antara Bali dan Lombok. Jenis fauna kawasan Indonesia bagian barat antara lain harimau, macan tutul, gajah, badak Jawa, banteng, orangutan, beruang madu, merak hijau, dan burung jalak Bali seperti pada gambar di samping. Kemudian kawasan peralihan. Kawasan peralihan ini meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timur. Kawasan peralihan ini dibatasi oleh garis Wallace di sebelah barat dan garis Lydekker di sebelah timur. Pada kawasan ini terdapat peluang percampuran antara unsur fauna oriental dan fauna australis. Jenis fauna kawasan peralihan antara lain anoa pegunungan, anoa dataran rendah, komodo, babi rusa, maleo, duyung, kuskus beruang, burung rangkong, dan kupu-kupu Sulawesi seperti pada gambar di samping. Kemudian untuk kawasan Indonesia bagian timur dibatasi oleh garis Lydekker yang meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Jenis fauna kawasan Indonesia bagian timur antara lain kanguru pohon,
walabi kecil, burung kakak tua raja, burung kasuari, gelambir ganda, kemudian burung cendrawasih, ekor pita, kemudian kasturi raja, kupu-kupu sayap burung, ular sanca hijau, dan buaya irian seperti pada gambar di samping untuk contoh faunanya. Dan yang ketiga, kita akan membahas fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia yang pertama itu sebagai sumber pangan. Makanan pokok penduduk Indonesia adalah beras, padi, jagung, singkong, ubi jalar, talas, ataupun sagu. Diperkirakan terdapat sekitar 400 jenis tanaman penghasil buah. Contohnya rambutan dengan nama ilmiah Nephelium lacoseum dan manggis, Garcinia mangostoma, dan selain itu, terdapat sekitar 370 tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, dan 55 jenis tanaman penghasil rembang. Sumber makanan juga berasal dari beragam hewan darat, air tawar, dan air laut. Kemudian, keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Beberapa tanaman obat yang berasal dari Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buah merah, Pandanus conioideus. Dimanfaatkan sebagai obat kanker, tumor, kolesterol tinggi, dan diabetes. Kemudian mengkudu atau pace untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian kina, kulitnya digunakan untuk obat malaria. Selain tumbuh-tumbuhan, beberapa jenis hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Contohnya madu lebah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oke. Selanjutnya, keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Beberapa tumbuhan digunakan untuk kosmetik, antara lain sebagai berikut. Bunga mawar, melati, cendana, kenanga, dan kemuning dimanfaatkan untuk wewangian. Kemuning, bengkuang, alpukat, dan beras digunakan sebagai lulur tradisional. Dan untuk urang aring dan lidah buaya digunakan untuk pelumas dan penghitam rambut. Selanjutnya, itu keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Beberapa tanaman digunakan untuk bahan sandang atau pakaian, yaitu sebagai berikut: rami, kapas, sisal, kenap, dan jute dimanfaatkan seratnya untuk dipintal menjadi kain atau bahan pakaian. Kemudian, tanaman labu, airnya dimanfaatkan oleh suku Dani di lembah Baliem, Papua sebagai bahan untuk membuat merdeka. Sementara itu, untuk membuat pakaian wanita digunakan tumbuhan wen dan kem. Beberapa hewan juga dapat dimanfaatkan untuk pakaian, yaitu sebagai berikut: ulat sutra untuk membuat kain sutra yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian kulit beberapa jenis hewan seperti sapi, kambing untuk membuat jaket dan sepatu. Kemudian bulu burung dapat digunakan untuk membuat aksesoris pakaian. Dan perlu diingatkan lagi, untuk pemanfaatan flora dan fauna ini dilihat bagaimana status dari flora dan fauna tersebut, jangan sampai dilindungi atau terancam punah. Oke, selanjutnya, keanekaragaman hayati sebagai sumber papan. Sebagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama rumah adat. Beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya antara lain jati, kelapa, nangka, meranti, keruing, rasa mala, ulin, dan bambu. Di Pulau Timur dan Alor, daun lontar dan gebang itu digunakan untuk membuat atap dan dinding rumah. Di Pulau Timur, alang-alang dimanfaatkan untuk membuat atap rumah. Beberapa jenis tumbuhan palem juga dimanfaatkan untuk membuat rumah di Sumatera dan Kalimantan. Seperti berikut contoh dari daun lontar. Selanjutnya, keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Budaya nyekar pada masyarakat Jawa menggunakan bunga mawar, kenanga, kantil, dan melati. Upacara kematian di Toraja juga menggunakan berbagai jenis tumbuhan, misalnya limau, daun kelapa, pisang, dan rempah-rempah. Upacara ngaben di Bali menggunakan 39 jenis tumbuhan yang mengandung minyak atsiri yang berbau harum. Tebu hitam dan kelapa gading juga digunakan untuk menghanyutkan abu jenazah ke sungai. Umat Islam menggunakan hewan ternak pada hari raya Kurban. Umat Nasrani menggunakan pohon cemara saat perayaan Natal. Contoh bunga melati seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah itu bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Setiap organisme yang masih liar di alam maupun yang sudah dibudidayakan manusia mengandung plasma nutfah. Plasma nutfah berguna untuk membentuk varietas unggul pada suatu spesies, misalnya spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi.
Plasma nutpa akan mempertahankan mutu sifat dari suatu organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, pada rojo lele akan mewariskan sifat pulen dan rasa enak, serta ubi jalar cilembu dan buah duku Palembang akan mewariskan sifat rasa manis. Keanekaragaman plasma nutpa dapat tetap terjaga melalui pelestarian semua jenis organisme.